Merasa difitnah di media sosial, Foni Mela, sebagai salah satu pengurus Yayasan Obor Timur yang disebut mengambil kembali beasiswa bagi anak SMA di Kota Kupang, angkat bicara terkait postingan viral yang menyebut namanya. Ya, tanggapan saya jujur, yang pertama ketika saya diinformasikan bahwa ada nama saya yang dimuat di Program Morata Bongkar, jujur saya kaget karena saya merasa saya tidak pernah melakukan sesuatu yang salah begitu ya, tapi ternyata setelah saya membaca, postingan tentang bantuan anak yang disalah mengerti oleh Sylvester Irma Dewi bahwa dikira bahwa itu adalah bantuan beasiswa, padahal bantuan kami ini berbeda, sehingga banyak komen-komen di situ yang menjat saya, kemudian memaki saya. Ya, satu sisi jujur saya sedih, tapi di sisi lain saya berpikir bahwa mereka itu orang yang tidak tahu ya tentang bantuan ini. Jadi ya kedepannya kita lihat saja, maksudnya kalau bisa Sylvester Dewi itu bertobat ya, dia jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak tahu akar masalah, tapi dia pikir dia maha tahu begitu, sehingga dia menulis sesuatu tidak berdasarkan data yang ada begitu, dan dia tidak konfirmasi ke saya, tapi dia langsung menjat saya, memuat saya dengan dengar dari orang lain begitu. Ya, kan jelas. Iya, langkah hukum memang saya udah hubungi pengacara, jadi mungkin saya akan melaporkan akun palsu itu ya, karena itu sudah termasuk pencemaran nama baik ITE ya. Sementara itu, pihak Kementerian Sosial, Tri Susanto Kasih, juga pekerja sosial sentra Evata Kupang, menegaskan bahwa ini bukan beasiswa tetapi bantuan asistensi rehabilitasi sosial untuk anak yang kebetulan ditangani oleh Obor Timur. Saya tekankan bukan namanya beasiswa, tapi bantuan asistensi rehabilitasi sosial klaster anak, karena klasternya macam-macam. Sekarang kita punya klaster ada bervariasi, ada mulai dari lansia, anak disabilitas, nafsa, dan ODA. Kebetulan yang ditangani oleh teman-teman Obor Timur itu adalah anak, jadi namanya bantuan asistensi rehabilitasi sosial anak. Atensi ada 7 item kegiatan ibu, ada dukungan pemenuhan hidup layak, itu biasanya pembagian sembako, penambahan nutrisi, itu salah satu yang bagian yang kita lakukan sekarang. Kemudian ada yang namanya pengasuhan anak, ada yang namanya dukungan keluarga itu seperti pertemuan orang tua untuk penguatan kapasitas orang tua, memberikan skill parenting ke orang tua, bagaimana pengasuhan yang baik, itu salah satu bagian kecil. Kemudian ada yang namanya terapi, biasanya ada terapi fisik, psikososial, mental, spiritual, tapi itu disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang kita ajak kerjasama. Kebetulan Obor Timur lebih menekankan ke spiritualitas dan mentalitas, itu mereka lakukan. Kemudian ada yang namanya pelatihan vokasional dan kewirausahaan, tapi ini biasanya jangka panjang. Biasanya itu dirujuk ke lembaga-lembaga tertentu, kayak kami di Ngaibonat, di sentra Evata Kupang itu ada lembaga, ada tempat-tempat untuk anak-anak berlatih vokasional, dampingan kami. Kemudian ada yang namanya bantuan dan asistensi sosial, bantuan-bantuan bentuknya bisa barang, berbagai macam bentuk. Kemudian ada yang dukungan aksesibilitas itu untuk mereka-mereka yang penyandang disabilitas biasanya. Kemudian kursi roda, tunanetra, bongkar adaptif, kemudian ya seperti itu bentuk-bentuk penyaluran. Jadi seperti yang disebutkan Pak Yanto, di situ ada 7 item yang disesuaikan nanti. Dan uang 1,5 juta itu akan dikelola sedemikian rupa untuk membiayai 7 item kegiatan. Tapi yang mengelola Obor Mas. Ya, Obor Timur salah satunya. Karena untuk Kota Kupang, kuota tahun 2022 itu ada 100 anak dan terbagi atas 2 LKS yang kita bantu, Kasih Agape dan Obor Timur. Jadi yang tadi dan awal saya sudah jelaskan tadi, saya agak kurang paham maksud dia mengangkat berita itu, basis datanya seperti apa. Apakah dia melakukan klarifikasi atau hanya berdasarkan foto, dengar kata anak, rekam sana sini, upload, dan itu kan media anonim.